Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita mulai untuk pembahasan materi dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan konsep interaksi manusia dan komputer. Latar belakangnya, yang pertama perkembangan komputer. Perkembangannya dari ukuran besar, harga mahal, sekarang ukurannya kecil, harganya lebih murah. Jadi komputer yang zaman dulu mungkin tahun 80-an, tahun 90-an ya, itu bentuknya masih besar. Apalagi di awal-awal diciptakan komputernya itu bentuknya mungkin seukuran satu lemari ya. Sangat besar dan harganya mahal. Nah, semakin ke depan sampai sekarang tahun 2020, komputer itu semakin kecil. Ya, semakin kecil bahkan semakin tipis ya. Semakin tipis, harganya pun juga semakin murah apabila dibandingkan dengan zaman dulu. Dulu masih prosesor 386, 486 ya, sebelum Pentium 1. Sekarang sudah lebih canggih lagi. Ya, prosesornya tidak hanya satu ya. Mungkin bisa quad core sampai 4. Kemudian hanya orang tertentu yang bisa menggunakan. Jadi zaman dulu itu yang bisa mengoperasikan komputer itu hanya orang-orang tertentu. Saintik ya, atau engineer, para insinyur itu ya, untuk mengoperasikan komputer. Kalau sekarang itu hampir semua orang bisa mengoperasikan komputer. Berikutnya, perkembangan komputer, sedikit pengetahuan tentang bagaimana membuat komputer. Jadi masih jarang ya zaman dulu. Tapi kalau sekarang mungkin kita lihat, bahkan sudah ada jurusan komputer ya, banyak ya. Ilmu komputer, sistem informasi, teknik informatika, dan seterusnya. Kemudian perkembangan komputer mudah digunakan, yaitu perancangan harus berpikir tentang kapabilitas sistem dan interaksi antara user dengan sistem komputer. Jadi perancangannya mungkin perlu dipikirkan tentang kapabilitas sistem dan interaksi antara user dengan sistem komputer. Latar belakang yang kedua, perusahaan komputer berusaha memperbaiki aspek fisik dari user interface agar dapat berhasil dalam bisnisnya, yaitu menjadi user friendly. Artinya ketika kita melihat sesuatu itu kita tanpa membaca pun, tanpa apapun itu kita sudah mengetahuinya. User friendly, ya seperti teman itu ya. Lebih nyaman ya mungkin ya sekarang ya. Nah, peneliti-peneliti akademik mulai memfokuskan pada sisi manusianya dalam interaksi dengan sistem komputer. Ini merupakan aspek psikologis. Jadi fokusnya ke sisi manusianya. Jadi dalam interaksi antara manusia dengan sistem komputer. Nah, apa itu IMK atau interaksi manusia dan komputer? Secara arti, interaksi itu apa? Interaksi adalah suatu jenis tindakan atau aksi, yang terjadi sewaktu dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Jadi aksi atau tindakan
ada dua ya atau lebih objek mempengaruhi memiliki efek. Jadi di sini efek saya kasih tanda merah ya, dia memiliki efek satu sama lain. Jadi masing-masing mempunyai efek. Nah, ide efek dua arah ini penting dalam konsep interaksi. Jadi dua arah sangat penting sebagai lawan dari hubungan satu arah pada sebab akibat. Jadi kalau dulu hanya satu arah, sekarang kita bisa berinteraksinya dua arah. Dari sisi manusianya dan dari sisi komputernya atau sistemnya. Secara sederhana, IMK adalah studi tentang manusia. Manusia yang pertama, teknologi komputer yang kedua, dan bagaimana cara mereka saling berinteraksi. Jadi manusia sama komputer, kemudian bagaimana supaya manusia dan komputer itu bisa saling berinteraksi. Nah, nanti interaksi apa nanti akan kita bahas secara detail. Atau di sini adalah IMK adalah apa yang terjadi saat pengguna manusia dan sistem komputer bersama-sama menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan. Jadi di sini keduanya ya, dari manusia dan komputer itu sama-sama menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Hal tersebut membutuhkan pemahaman tentang tiga hal. Ada tiga hal yang dibutuhkan pemahamannya, yaitu yang pertama manusianya yang harus diberikan pemahamannya. Ya, kemudian yang kedua teknologi komputernya, manusia diberi pemahaman, komputer diberi pemahaman. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan lebih berguna atau more usable. Ya. Nah, kalau saudara lihat gambar ini, The Growth of HCI or the Story of Human Computer Interaction. HCI itu adalah Human Computer Interaction. Ya. Sejarah interaksi manusia dan komputer. Kemudian imagine that you are living without human computer interaction. Artinya bayangkan bahwa hidup Anda tanpa interaksi manusia dan komputer. Nah, itu diwakili oleh gambar tersebut. Berikutnya kita bahas yaitu tentang elemen utama IMK. Ada 5 elemen utama IMK. Yang pertama adalah manusianya, jelas ya. Kemudian yang kedua ada komputernya. Yang ketiga interaksi ya. Interaksi manusia dan komputer itu ketiga yang paling penting. Kemudian ada aktivitas kegiatan dan yang kelima adalah lingkungan kerja. Nah, sebelum kita bahas mengenai yang kelima tadi, ya kita lihat dulu perkembangan dari interaksi manusia dan komputer. Ini berawal pada tahun 1950, di mana komputer itu masih sulit dioperasikan. Hanya orang-orang tertentu ya. Kemudian tidak praktis dan waktu eksekusinya sulit diprediksi. Nah, ini zaman dulu. Dulu kan komputer itu kan sebagai alat hitung ya, dengan berkembangnya sampai hingga saat ini menjadi sistem cerdas. Nah, penyebabnya apa? Yang pertama, ukurannya besar. Sudah ukurannya besar, harganya juga mahal. Sehingga jika dibandingkan tenaga buruh saat itu masih jauh lebih murah. Ya. Jadi beli komputer ukurannya besar, harganya mahal, dibandingkan dengan tenaga buruh ya sangat lebih murah. Yang kedua, penyebabnya hanya dapat dioperasikan oleh tenaga teknisi khusus. Tadi ya, seperti pernah saya bahas, engineer, ya, scientific. Yang ketiga, hanya sedikit yang diketahui tentang bagaimana membuatnya mudah untuk digunakan. Itu zaman dulu, ya, perkembangannya. Kemudian istilah IMK itu bahasa asingnya adalah HCI, ya, HCI.
HCI itu tadi Human Computer Interaction, atau kalau bahasa Indonesia ya interaksi manusia dan komputer, itu istilah IMK. Jadi kalau ada HCI itu juga IMK. Kemudian berikutnya perkembangannya pada 1970 mulai dikenal istilah antarmuka pengguna, sudah ada namanya user interface atau antarmuka pengguna, yang juga dikenal dengan istilah man-machine interface atau MMI. Dan mulai menjadi topik perhatian bagi peneliti dan perancang sistem. Jadi tahun 1970 sudah mulai dikenal ya istilah antarmuka pengguna, ya, kemudian diteliti oleh perancang sistem. Perusahaan komputer mulai memikirkan aspek fisik dari user interface sebagai faktor penentu keberhasilan dalam pemasaran produknya. Nah, tahun 1970 itu sudah mulai mikirkan fisiknya. Kalau terlalu besar ya nanti susah, apalagi harganya ya. Kemudian dia sudah mulai memikirkan tentang user interface-nya, yaitu tampilan antar penggunanya. Itu dianggap sebagai penentu keberhasilan dalam pemasaran produknya. Berikutnya, istilah Human Computer Interaction, HCI, ini mulai muncul tahun 1980-an sebagai bidang studi yang baru. Jadi 1980 istilah HCI ini muncul sebagai bidang studi yang baru. Jadi istilah HCI ini mengisyaratkan bahwa bidang studi ini mempunyai fokus yang lebih luas. Jadi fokusnya mungkin lebih luas. Tidak hanya sekedar perancangan antarmuka secara fisik. 1970 sudah mulai memikirkan tentang perancangan antarmuka, tapi di 1980 itu sudah mulai memikirkan tentang perancangan tidak hanya perancangan antarmuka secara fisik, artinya fokusnya lebih luas. HCI didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia dan studi tentang fenomena di sekitarnya. Jadi HCI ini didefinisikan sebagai disiplin ilmu perancangannya, kemudian evaluasi, implementasi yang digunakan oleh manusia dan studi tentang fenomena sekitarnya. Nah, HCI pada prinsipnya membuat agar sistem dapat berdialog. Jadi prinsip HCI ini pengguna bisa berdialog seramah mungkin. Berarti manusianya bisa berdialog dengan komputer seramah mungkin. Berikutnya, apa itu user interface? Jadi yang dimaksud user interface di sini tidak hanya perancangan layout layar monitor, dari sudut pandang pengguna merupakan keseluruhan sistem. User interface itu harus bisa useful, usable, sama use. Apa itu ketiga tersebut? Ini kita bahas. Useful itu artinya fungsional atau dapat mengerjakan sesuatu. Useful. Usable itu dapat mengerjakan sesuatu dengan mudah. Jadi tidak hanya mengerjakan sesuatu, tapi mengerjakan sesuatunya dengan mudah. Kemudian dia juga mengerjakan sesuatu dengan benar. Does the right thing. Jadi tidak hanya mudah, tapi juga harus benar. Kemudian use itu adalah terlihat baik, tersedia dan diterima atau digunakan oleh
organisasi. Ya, jadi user interface tadi memuat 3 hal ini: useful, dapat mengerjakan sesuatu; usable, mengerjakan dengan mudah. Ya. Prinsipnya dari susah menjadi mudah ya, bukan dari mudah dipersusah ya gitu ya. Kemudian mengerjakan sesuatu yang benar, dikerjakannya dengan benar. Kemudian yang ketiga, use, itu terlihat baik, tersedia dan diterima, digunakan oleh organisasi. Tujuan utama IMK, interaksi manusia dan komputer, adalah membuat sistem lebih baik. Ini yang paling penting. Jadi tujuan IMK itu adalah membuat sistem lebih baik. Kalau tidak baik, ya itu berarti bukan merupakan tujuan dari IMK. Nah, yang pertama, dia berguna, usable, sudah pernah saya bahas ya di sebelumnya. Kemudian yang kedua, harus aman, ya, aman. Yang ketiga, produktif, memproduksi ya, produktif. Kemudian yang keempat, efektif, efisien. Nah, ini dua kata yang sering digunakan, tapi kadang-kadang mungkin kita nggak tahu artinya ya. Efektif itu apa, efisien itu apa, gitu ya. Kalau efektif itu apa ya? Efektif itu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternatif, kemudian mengimplementasikan pekerjaan dengan tepat, dengan waktu yang cepat. Itu efektif. Kalau efisien ini adalah sama cara mencapai tujuan. Jadi sama-sama efektif itu mencapai tujuan, efisien mencapai tujuan. Ya, tujuan dengan penggunaan sumber daya yang minimal ya, namun hasil maksimal. Sumber daya diolah dengan bijak dan hemat biaya, hemat waktu, dan tenaga tidak banyak terbuang. Itu efisien. Ya, efisien. Nah, contohnya apa? Efektif dan efisien. Ini penting ya, karena biasanya di TA itu efektif efisien, tapi ketika ditanya efektif itu apa, efisien itu apa, nggak tahu ya. Nah, itu definisinya. Nah, contohnya apa? Misalnya seseorang atau saya misalkan dari Jakarta mau menuju ke Surabaya misalnya untuk berlibur. Nah, dalam hal ini saya bisa pergi ke Surabaya dengan efektif saja, efisien saja, atau dengan cara yang efektif dan efisien. Jadi saya ke Surabaya dari Jakarta itu bisa efektif saja, bisa efisien saja, atau bisa efektif dan efisien. Nah, efektifnya bagaimana? Efektifnya saya ke Surabaya itu gunakan pesawat. Ya, mungkin biayanya sekitar berapa ya? Sekitar 1,5 jutaan ya. Dalam waktu 1,5 jam perjalanan. Ya. Jakarta Semarang 1 jam, sampai Surabaya 1,5 jam. Itu kalau perjalanan darat ya mungkin bisa sampai 10 jaman ya. Nah, maka saya melakukan pekerjaan saya itu dengan efektif. Namun tidak efisien karena harus mengeluarkan biaya yang relatif mahal. Efektif itu kan cepat ya, cepat. Bisa dibayangkan Jakarta ke Surabaya 1,5 jam, 1,5 juta, itu efektif. Tapi dia belum dikategorikan efisien. Ya, efisien. Nah, kalau saya menggunakan bis ekonomi dari Jakarta ke Surabaya, mungkin biayanya sekitar 200 ribuan ya. Waktunya perkiraan sekitar antara 10 sampai
14 jaman misalnya ya, perkiraan. Nah, hal tersebut itu bisa dikategorikan sebagai efisien. Ya, karena berkaitan dengan biaya, lebih murah 1,5 juta dibandingkan sekitar 200.000. Ya. Namun kategorinya kurang efektif karena harus menempuh waktu yang lama, antara 10 sampai 14 jam. Nah, supaya bisa dikategorikan efektif dan efisien, maka harus memikirkan sampai di Surabaya dengan biaya yang tidak terlalu tinggi, tapi tidak menghabiskan banyak waktu di jalan. Misalnya apa? Misalnya menggunakan alternatif dengan naik kereta api misalnya. Jadi harganya pun juga tidak semahal naik pesawat, mungkin perkiraan antara 500-an ya, 500 sampai 600-an ya, dari Jakarta ke Surabaya. Kemudian dari sisi waktunya pun tidak terlalu lama. Nah, ini yang dinamakan dengan efektif juga efisien. Kalau efektif aja naik pesawat 1,5 jam selesai, tapi nggak efisien. Kalau efisien saja naik bis yang lebih murah. Kalau dua-duanya efektif dan efisien, naik kereta api, biayanya juga tidak terlalu mahal, kemudian waktunya pun juga tidak terlalu lama. Nah, itu tentang efektif dan efisien ya, karena saya sering lihat ya di tugas akhir itu bicara efektif dan efisien, tapi ditanya nggak paham ya efektif itu apa, efisien itu apa. Kemudian sistem yang lebih yaitu fungsional. Fungsional itu artinya bekerja atau berjalan sesuai dengan fungsinya. Ya, fungsinya untuk apa? Berikutnya, perancangannya membutuhkan pengetahuan. Jadi untuk EMK, perancangannya bukan pengetahuan tentang yang pertama tujuan manusia, yang kedua kemampuan dan keterbatasan manusia, yang ketiga kalau tadi manusianya, sekarang kemampuan dan keterbatasan komputer. Jadi tahu ya, tahu tujuan manusianya apa, tahu keterbatasan dan kemampuan manusianya apa, tahu kemampuan dan keterbatasan komputer, kemudian tahu tentang pekerjaan, ya, tahu tentang aspek sosial, sangat penting ya aspek sosial ya. Ini yang sekarang mulai terkikis ya aspek sosial. Kemudian aspek organisasi, digunakan organisasi. Kemudian tahu lingkungan kerja. Yang terakhir adalah interaksi di antara elemen-elemen di atas. Jadi dari elemen-elemen yang ada ini bisa dilakukan interaksinya. Nah, berikutnya faktor pendewasa IMK, ada RPL. Kemudian ada kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Kemudian ada linguistik komputasional, ada psikologi, ada multimedia, antropologi, ergonomik. Ya, ergonomik itu supaya senyaman mungkin ya. Kemudian sosiologi, ya, teknik penulisan, matematikanis. Ya, ini adalah faktor pendewasa IMK. Jadi setelah ngambil IMK nanti di jurusan sistem informasi nanti ada mata kuliah RPL, ada mata kuliah kecerdasan buatan, ya. Kemudian multimedia juga ada. Tapi kalau yang psikologi itu mungkin kita hanya antropologi, ergonomik dan seterusnya itu mungkin kita hanya pengetahuannya sedikit ya. Tapi nanti kalau mata kuliah RPL, AI, ya multimedia itu nanti dibahas secara detail. Nah, disiplin ilmu IMK itu kalau saudara lihat di gambar, jadi yang ada human sebelah kiri itu ya, ada manusia, di sebelah kanannya ada komputer. Kemudian
Di situ ada orang ya, di tengahnya ada application area, aplikasi area. Manusia di sini dia memberikan informasi tentang apa yang akan diproses. Dari mulai bahasanya, komunikasinya, sampai interaksinya. Ini nanti yang menjadikan ergonomis. Kemudian dari sisi komputernya, itu ada teknik dialognya, ya, sistem. Kemudian komputer grafik, ya, grafisnya. Kemudian ada lagi dialog arsitektur, ya, arsiteknya. Kemudian dialog genre-nya. Sama biasanya kita menggunakan mouse ya, itu input output device. Ya. Inputnya ya bisa dari mouse, bisa dari keyboard, ya, outputnya dari monitor. Nah kemudian nanti ada dievaluasi tekniknya, contohnya sistem and studi kasus, ya, kemudian desain ya, approach, kemudian implementasi teknik dan toolnya. Ini disiplin ilmu tentang IMK, itu gambarannya kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya akan kita bahas secara detail. Oke, mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Ya, seperti biasa kalau ada pertanyaan nanti kita di e-learning ya. Di e-learning ada diskusi, nanti silahkan kalau sudah ada pertanyaan. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan dalam bentuk diskusi. Jadi tidak hanya video saja, tapi diskusi. Nanti mungkin juga bisa ada kuis dan seterusnya. Baik, saya kira cukup. Tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan, jaga imun. Ya, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir, kita bisa ketemu tatap muka kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.